Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, warattilil Qur'ana tartila. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Shadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermuajah kembali di tempat yang sudah biasa kita jalankan aktivitas kajian kita setiap malam Ahadnya, itu kajian tuntunan tahsin dan kaidah tahjwid. Terima kasih kepada Sohibul Bait yang sudah sampai saat ini memberikan sarana maupun prasarananya, sehingga kita dapat mudah untuk belajar melanjutkan kembali kajian kita. Salawat serta salam terlimpahkan juga kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan suri teladan umat ini hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita senantiasa orang atau umat yang selalu setia mau mencari, mempelajari dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh beliau, baik berupa syariat yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah dan lain hal, terlebih hal-hal yang berkaitan dengan akidah ya ataupun akhlak, karena ini yang merupakan sisi awal hijrahnya sisi awal Rasulullah SAW mengajarkan terkait dengan dakwah beliau tentang Islam. Hadirin jamaah rahimani rahimakumullah. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita tentang kaidah atau tuntunan tahsin, yang mana kita sudah membahas tentang bab sifatul huruf ya, sifatul huruf, yang kita sudah masuk pada materi bagian tentang sifat huruf yang la diddalaha, yang tidak memiliki lawan ya, yang tidak memiliki lawan ya. Pada pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah mengkaji di sana, yaitu tentang beberapa sifat yang tidak memiliki lawan. Pertama adalah sofir. Kita sudah belajar itu sofir ya. Sofir yang mana adalah merupakan sifat yang menyerupai, kalau secara bahasanya, secara lughahnya menyerupai apa Pak? Burung ya. Yang dimana di sana hurufnya ada 3, sa, za, dan so ya. Jadi kita sudah pelajari bahasanya. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang qalqalah. Mungkin di sini nanti saya akan jelaskan lagi tentang qalqalah ya. Alhamdulillah, Allah tunjukkan sesuatu yang menambah keilmuan buat kita semua tentang khazanah keilmuan, khususnya terkait dengan tahsin ini ya. Nanti sedikit saya akan paparkan lagi, karena memang sesuatu ilmu yang menurut kita itu adalah merupakan kebaikan, kenapa tidak kita bisa pelajari, terlebih kita amalkan
Ya, jangan sampai kita hanya tahu satu padahal ada ilmu yang lain yang sama-sama ada riwayatnya, yang ada periwayatannya. Ya, jadi kita nggak boleh saklek juga ya dalam memahami keilmuan, hasanah keilmuan yang ada di Islam, ya, di yang agama yang kita anut. Selagi itu memang ada riwayatnya, ada sumbernya yang jelas, kita amalkan. Ya, setidaknya walaupun kita tidak bisa mengamalkan, ya maksudnya tidak mengamalkan, setidaknya tahulah. Sehingga kita ketika ada yang sifatnya berbeda, jangan ngotot dengan apa yang dipahami, satu pahami saja, gitu. Baik, terus kemudian kita juga sudah mengkaji tentang madlin. Ya, madlin. Kemudian apa itu madlin? Yaitu huruf yang makhrajnya, cara pengucapannya sangat mudah. Ya, ini yang terjadi pada dua huruf ya sukun dan waw sukun, ya, yang didahului huruf yang berharokat fathah. Contohnya khauf, haid, bait. Nah, itu sangat mudah pengucapannya. Selanjutnya kemarin juga kita sudah mengkaji tentang inhiraf, sifatul inhiraf, yaitu sifat yang menyimpang. Maksudnya apa itu kemarin? Yaitu cara pengucapannya, terkadang sifat ini yang kita ketahui dulu, sifatnya ada pada dua huruf, yaitu lam dan ra. Artinya mencong dalam pengucapannya. Misalnya lam, kemudian ra. Ra ini kadang bisa menempati posisinya pada huruf nun. Maksudnya apa? Jadi ketika dia ketika dia waqaf atau dia sukun, maka bisa saja kalau kita misalnya pengucapan ujung lidahnya ra, ya. Itu kan coba makhrajnya di mana huruf lam dan ra itu? Ya, diingat, dilihat. Kalau lupa dilihat. Ada di mana, Pak? Ujung apa? Ya, harus buka-buka lagi. Ilmu itu memang harus dibuka-buka, diulang-ulang. Di mana, Pak? Gigi seri bagian belakang. Maksudnya? Iya, gigi seri bagian belakang, saya bingung makanya. Gimana? Langit-langit, lidah ya? Lidah bagian mana, Pak? Terdekat ya? Terdekat ya? Ada ujung, ada terdekat. Ya, atau biasa kalau ada ulama yang lain menyebutnya rasul lisan, kepalanya lidah. Jadi ujung terus kepala lidah atau lidah terdekat. Maksudnya terdekat dengan langit-langit yang paling dekat, ya. Nah, itu ketika dia berharokat sukun, contohnya ra, ri, ru, bar. Nah, itu menempati makhrajnya itu ada di na. Naninu ban, rariru bar. Nah, coba aja rasain. Karena memang apa? Dia sama-sama makhrajnya sama di tempat itu. Benar nggak? Ra, ro, lam sama na. Kalau posisinya itu pertama tuh yang paling depannya tuh agak depan dikit la. Tengah-tengahnya na. Kemudian ro. Ya. Makanya disebut menyimpang, agak geser dikit, tapi tidak mengapa karena dia masih satu tempat, masih satu makhraj, ya. Tapi yang seringnya terjadi adalah di huruf yang ro dan la ini. Baik, lanjut. Nah, kita akan lanjutkan materi kita, ya. Di sini yang kita akan bahas yaitu tentang
Tadi kemarin kol-kola, sopir kol-kola, terus kita sudah bahas sampai terus kemudian infiroh. Berarti sekarang yang kelima ya, yaitu adalah takrir at-takrir. At-takrir. Coba tolong antum lihat ya Pak di buku panduan antum situ, buku pedomannya. Apa itu at-takrir? At-takrir secara bahasa atau logatan, at-takriru logatan secara bahasa i'adatus syai'. I'adatus syai' yaitu mengulang sesuatu marratan ba'da marratan, sekali dan sekali. Ya, sekali setelahnya satu kali lagi. Jadi sama. Artinya kalau pengulangan, yang namanya pengulangan kalau dalam kajian tahsin, misalkan satu harokat, ya, satu harokat, istilah satu harokat mempunyai makna kayak misalnya gini Pak, ini kan huruf takrir, hurufnya ada berapa? Di situ ada satu ya, yaitu ro. Nah itu Bapak nyebut ro, itu satu harokat. Ya, yang dimaksud satu harokat seperti itu. Ro, ko, ya, ba, itu satu harokat. Tapi kalau dia sudah disukun, itu setengah. Contohnya gimana? Ro, ri, ru, ba. Itu setengah. Ro, ri, ru, bar. Nah, pengertian di sini yang mengembalikan sesuatu, ini secara bahasa dulu ya. Kalau bahasa doang memang kita nggak cukup paham di situ. Ya, pengembalian sesuatu satu kali, setelah itu diulang lagi satu kali. Nah, wastilahan dan secara istilah, irti'adu ra'si yaitu bergetarnya. Irti'adu bergetarnya ra'sil lisan, bagian lidah yang terdekat. Ya, tadi katakan ra's itu artinya kepala secara bahasa, tapi pemahamannya di sini adalah bisa juga diartikan dengan lidah terdekat. Ra'sil lisan, lidah terdekat. Indan nutqi, ketika pengucapannya bil harfi, dengan sebab hurufnya, yaitu walahu, dan baginya takrir ini harfun mempunyai satu huruf, wahwar ra, yaitu huruf ra. Coba tolong dibaca lagi Pak pengertiannya secara istilah yang di buku pedoman antum. Ulang. Silakan yang mau baca. Pengucapan huruf yang disertai bergetarnya ujung lidah. Ya. Yang disertai bergetarnya ujung lidah. Coba tadi sempat kita bahas makharajul hurufnya, ya. Ra itu ada di mana tadi? Ayo. Terdekat ya. Benar ya? Yakin ya? Yakin. Yang lihatnya kalau yakin, kalau dilihat berarti ya. Karena keyakinan itu macam-macam.
Ya, ada yang dilihat, ada yang cuma dengar aja katanya yakin. Nah, kalau yang dilihat harus ainul yakin. Baik. Nah, di sini coba kita akan coba praktek karena ini ada takrir adalah huruf cuma satu, ra. Ya, mudah ya, jadi saja. Ra. Ra ketika fathah atau ru ketika ia dhammah. Jadi yang tadi istilah tarkik ada tafhim. Ra, ru, ri. Di ketika kasrah. Ketika dia dibaca tebal, maka bunyinya adalah dengan menebal. Tapi caranya, nih nanti lihat, kita akan belajar caranya, pengucapannya. Jadi tidak perlu harus monyong. Pengennya nebal nih. Misalnya, ro, ru. Bukan seperti itu. Ya, jadi pengucapannya tidak dengan memonyongkan mulut. Karena bukan makhrajnya. Sekali lagi, lidah. Begini, yang benar adalah ra, ru, ya, ra, ru, ra, ru, tidak ro, ru. Beda ya, dari kedengarannya aja beda. Jadi saya ulang lagi, pengucapannya ketika dia berharokat fathah atau dhammah dibaca tebal. Caranya tidak dengan memonyongkan mulut, tapi cukup dengan tetap dibuka, tapi bukanya jangan terlalu lebar. Karena nanti jadi tarkik atau tipis bacanya. Jadi harokat kasroh. Ra, ru, ra, ru. Bar, ra, ru, bar. Ya. Jadi ketika dia fathah, dhammah, dan kemudian ketika dia sukun namun didahului dengan huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Bar, bar. Ya. Tanpa harus memonyongkan mulut. Sampai di sini paham? Rariru bar. Tidak rariru, rariru bar gitu. Tidak ya. Biasa aja. Rariru, rariru bar. Ya. Rariru bar. Ya. Itu yang pertama. Dari segi pengucapan. Yang kedua, nah ini yang takrirnya, yaitu yang bergetar. Gini cara pengucapannya. Di kita orang Indonesia biasa mengucapkan R itu biasa ya, mudah ya. Rasa, ya enggak? Terus rajin. Ya. Ini nanti akan bandingkan, ada lisannya orang Indonesia, lisan Arab, lisan orang Inggris. Karena ini ada versinya banyak ketika orang baca huruf ra ini. Mana yang benar? Jadi kalau kita mau mengucapkan tentunya dengan lisannya orang Arab, yaitu tadi yang saya katakan tadi. Caranya itu pertama tidak boleh dimonyongkan. Atau ketika dia ketika dia posisi sedang sukun, sama juga tidak dimonyongkan. Di sini paham? Jadi kalau ra-nya Indonesia, misalnya ra, R-nya mau dia panjang, ini yang kembali ke takrir ya, ke takrirnya yaitu yang getarannya itu. R-nya Indonesia mau bagaimanapun tetap sama. Tapi ketika sudah lisannya orang Arab, ditahan, tidak terlalu ditahan, tidak terlalu dilepas. Kalau dilepas nanti jadi panjang. Misalnya rariru bar, tidak bar, atau enggak bar. Masih ingat Pak sifatnya
apa namanya, sifat ro selain ini ada yang mempunyai lawan. Huruf ro itu apa sifatnya? Masih ingat nggak Pak? Dilihat Pak, coba dilihat yang Pak Billy udah dibagikan ya? Yang tadi, yang coba. Oh ya, mohon maaf saya jelaskan dulu ini. Nah, coba Pak, ini Ana udah minta tolong sama Akhi Billy untuk difotokopi dan dibagikan ke antum semua sebagai bahan. Ini sebenarnya buat mempermudah antum. Ya, memang bertuliskan Arab. Ya, kita belajar bahasa Arab sedikit lah ya, biar agak sedikit paham lah. Cuma nanti definisi kita akan kembali lagi. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan jahar, kita maunya harus begitu. Setidaknya ini buat memudah kita untuk menghafalkan sifat-sifat apa saja yang dalam memiliki setiap huruf yang di dalam huruf hijaiyah. Coba contohnya tadi huruf ro. Pak, ro itu mempunyai sifat apa? Itu paling bawah, coba antum lihat. Ya, paling sebelah bawah ya, kanan ya. Ro itu bersama dengan huruf nun dan mim. Ro itu sifatnya pertama adalah jahar. Jahar artinya jelas. Kemudian istifal. Istifal itu artinya apa Pak? Ayo. Istifal gimana? Miring. Oh, menurun. Ya, menurun. Kemudian invita, membuka. Nah, ini tadi kan sifatnya tadi saya bilang tidak ditutup mulutnya. Buka, karena tadi apa? Lidahnya turun. Terus kemudian ngebuka. Yang terakhir, izlaq, tidak lekat. Ya, tidak lekat dengan langit-langit, tidak nempel dengan langit. Ingat ya Pak. Jadi huruf ra itu sifatnya seperti itu. Nah, di sifat yang tidak memiliki lawan, ya, jadi tambahnya di sini ada yang tidak memiliki lawannya adalah takrir. Ro itu tadi ya. Ya. Oke, baik, kita kembali fokus ke takrir. Coba praktek gini Pak. Rarirubar. Jangan dibaca bar atau enggak bar. Ya. Jadi ketika dia sukun, pengucapan bar. Satu, tebal, dibacanya tebal. Kedua, tidak memanjang, tidak dihentikan. Bar. Jangan bar, tapi bar. Rarirubar. Nah, tapi tidak bar. Nah, jangan atau enggak bar. Nah, jangan dipanjangkan dan jangan dihentikan seketika. Sedang-sedang saja. Ya, tuh. Dalam pengucapan ra dengan sifatnya yang takrir. Baik. Sampai di sini paham tuh Pak? Pak, agak jelimet ya Pak jelasinnya saya. Maksudnya cuma yang prakteknya, yang penting dengan cara pengucapannya tadi saya contohkan tadi. Pertama, yang pertama tidak boleh pengucapan mulutnya tidak dimonyongkan mulutnya ketika dia berharokat fathah atau dhamma. Tadi tidak rohu, tidak. Ya, tetap tadi sifatnya tadi invitah, ya, istifal, ru, ya. Coba ikutin Pak. Ru, bar, ru, bar. Nah, barnya ini tadi yang kembali sukun tadi, jangan sekali lagi, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. Takrirnya ini, getarannya ini maksudnya. Dan jangan juga terakhir, ini lidahnya orang Inggris. Lidahnya orang Inggris itu biasanya dicadelin Pak. Makanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu cadel. Harusnya tetap nirro.
jangan niru. Nah, itu cadel, Pak. Ya. Tapi kalau memang ada orang yang memang dari kecilnya dia memang udah cadel ya, ya insya Allah maaf, istilahnya dimaafkan lah. Ya, karena memang sudah bawaan lahir, nggak bisa kita paksakan juga harus dia ngucapin roh dengan benar. Tapi kalau kita yang sempurna, lisan kita, lidah kita, ya, maka ini diupayakan harus dengan seupaya mungkin. Tapi kalau bagi yang antum yang baru belajar, lebih baik sebenarnya masih mending ketimbang harus ngikutin lidahnya, lisannya orang Inggris ya. Harus dengan belajar dulu dari lisan Indonesia. Kayak ro tadi, ro, karena dia nanti selanjutnya akan bisa mulai belajar dengan memahami ro yang tebal seperti apa, ketika ro dibaca tipis seperti apa. Pokoknya yang sering jadi masalah ini ketika dia baca yang berharokat fathah apa dhammah, itu yang seringnya. Kalau kasroh jelas karena posisinya memang terbuka. Ri mudah saja kalau ri, tapi kayak ro sama ru harus jangan ro atau ru dulu gitu biasa. Ini orang Indonesia nih, ro ru, nah itu Indonesia. Tapi kalau Arab ro ru ya, tanpa harus memonyongkan mulut. Ro ru ya, dibuka apa sedikit lidahnya, ro ru, tapi jangan dibuka semua kayak senyum, maksain senyum gitu, jangan, jadi salah ya, jadi nggak sempurna. Fahimtum? Coba kita praktek sama-sama dari tadribatnya. Silakan mau dilihat tadribatnya yang ro ri ru bar ya. Ro ikutin, ri ru bar, ro ru ro ri ru bar. Nah, ada yang bar. Cadel. Rori bar. Iya, bar. Jangan gitu. Itu cadel. Ya, jangan bar. Bar. Tetap R-nya ada, Pak. Jangan dihilangin rohnya. Ya, itu makanya takrir itu kan getaran ya. Rohnya ya harus jelas, jangan dihilangin. Bar, ya, ro, ri, ru, bar, nah, bar, iya, jangan bar. Ya, coba Bismillah coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hir ya, hir. Bismillahir ya, pakai ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nirro, jangan nir. Salah. Kalau niru cadel tuh. Nirro. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagus. Alhamdulillah. Fahimtum? Pak, ada yang mau masih belum jelas, silakan tanyakan. Di mananya? Ya. Masih kecil ya. Kalau orang cadel itu kalau sempurna gitu. Kata orang cadel sempurna. Iya. Orangnya itu sempurna gitu. Orangnya sempurna. Iya. Sedangkan tadi kan sebenarnya kalau yang R-nya itu cadel itu tidak sempurna kan. Berarti dulu itu istilah itu salah gitu. Ini soal masih belajar masih kecil gitu ya. Kalau yang kata orang cadel dibacanya sempurna kalau ngucapin ro. Ro yang paling sempurna. Iya, bagus rohnya. Kalau dia cadel gitu ya.
Wallahu alam ya jelasnya seperti apa, tapi kayaknya nggak sampai segitu, nggak segitunya gitu. Ya, jadi kalau tadi saya katakan tadi kalau kembali ke huruf ro-nya ya, ro kan itu kan satu, kita harus pahami dulu sifatnya. Makanya tadi bagi orang yang saya katakan orang yang cadel, insya Allah dimaafkan. Karena apa? Dia jatuh nyantik. Kan ro dan la itu kan tempat mahrotnya sama. Jadi ke lam. Pak coba lihat mana ya? Oke. Kita bandingkan dengan huruf ini Pak, lam. Coba antum lihat di yang tadi yang fotokopian. Di huruf lam itu sifat jahar ada nggak Pak dengan ro? Ada ya. Kemudian infitah ada. Ada. Ismat ada. Ismat ada nggak? Nggak ada ya. Ismat berarti lawannya apa Pak? Ya. Izlaq. Izlaq artinya apa? Izlaq artinya apa? Izlaq artinya lekat. Tidak lekat. Coba Pak Billy dibantu. Izlaq apa artinya? Bagian lanjut lidah pengucapan huruf secara istilah pengucapan huruf yang keluarnya mudah karena makrotnya dari ujung lidah dan bibir. Iya. Ujung lidah Dan bibir. jelas ya. Kalau yang baiknya ismatnya? Maksudnya artinya tertahan, istilahnya pengucapan huruf yang keluarnya tertahan atau susah. Iya. Ya di sini makanya bedanya. Nah, oke. Kemudian ada lagi. Syiddah ada nggak? Nggak ada ya. Tapi dari sekian huruf kayak jahar ya. Pokoknya yang makhrajnya sama nih ya. Yang maksudnya posisinya tadi kan makhraj yang sama itu ada nun, lam dan ro. Itu makhrajnya sama ya. Kalau dari lihat sifatnya, jaharnya ada, infitahnya ada, istifalnya ada. Nah itu sama Pak. Jadi yang membedakan hanya la dan ro itu kalau nggak nih, seandainya takrir ini tidak ada di dalam sifat ro, maka dia akan sama dengan huruf lam. Makanya kenapa orang cadel sering cenderung menyebut ro itu ke L. Ya, ke L. Makanya perlunya ini sifat takrir dalam huruf ro. Artinya ketika orang cadel tentunya nggak sempurna pengucapan ro-nya. Tadi saya katakan tadi kembali hurufnya nggak ngepas, justru lebih kepada huruf lam, L, huruf L. Time tuh. Jadi kalau tadi ada pertanyaan seperti itu, wallahu alam ya. Penjelasan lanjutannya apa cuma segitu doang? Kan perlu penjelasan yang lain tuh seperti apa? Ini secara ini aja. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan, Pak, terkait dengan takrir dengan huruf ro ini? Tadi yang kata Ustaz bilang setengah tadi aku. Oh, yang ketika dia sukun, ro. Nah, harokatnya setengah. Ketika dia sukun, diketarannya bar. Nah, ro, bar. Nah, setengah. Paham Pak? Paham nggak nih? Ro, bar. Ibarat nih, Pak. Ro, bar. Nah, segini. Setengahnya, separohnya. Bar. Ya. Jadi ketika dia sukun, separuhnya. Jangan bar. Nah, ro, bar. Nah, kalau bar itu jadi panjang. Bar, ro, bar. Nah, itu jadi sama. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ro, ru, bar. Ya. Kalau tingkat kepanjangannya berapa? Kalau ulama mengatakannya satu harokat panjang ininya, tapi kalau yang ketika dia sukun setengahnya.
Ya, setengahnya. Bar. Ya kita coba praktik, Pak. Bar. Nah, bar. Nah, itu setengah. Ro. Bar. Ro. Bar. Ya. Jangan bar. Nah, ditekan itu ya. Jadi pertama tadi apa, Pak? Di dalam huruf ra ada tarkik dan tafkhim. Tarkik itu tipis, ya. Tafkhim itu tebal. Ya, jadi tafkhimnya dibaca tebal ketika dia dhammah dan fathah, berharokat dhammah dan fathah, ra, ya. Kedua, jadi kemudian ketika dia tafkhim, mulut tidak boleh monyong. Mulutnya tidak boleh ikut monyong, ya, karena tidak ada sifatnya di situ. Kemudian tidak ada sifatnya dan bukan juga makhrajnya. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak? Yaitu ketika dia apa? Ayo. Ketika dia sukun, panjang harokatnya ya. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Ketiga, ini hati nih. Ketika biasanya sering kecenderungan orang baca itu ketika dia harokat sukun, ketika bersukun ya, tanda sukun, bar. Nah, itu ada sedikit seolah-olah kayak qalqalah. Ya, bar. Makanya jangan, teknisnya jangan dilepas. Kalau dilepas pasti muncul pantulannya. Ya. Bar. Nah, maksudnya bar, jangan bar. Nah, sedikit kedengaran baru, bir. Ini terhadap huruf ya, ketika dia ketika dia sukun harus cara membacanya tadi bar, jangan bar, ya. Karena dia enak aja, karena ngelepas, jadi ada harokat yang keluar, ya. Hati-hati nih, biasanya sering ada kalau kita antum udah coba nanti kalau lagi di mana gitu, sholat di mana atau antum mengejar pengajian apa, itu ada yang kedengar ujungnya pasti dia sukun. Karena ini memang sangat hati-hati sekali nih, sangat mudah ngelepas, sangat bisa ngerubahnya gitu, keluar dari sifat takrirnya jadi berlebihan. Itu ya. Baik. Jadi ada 3 ya, Pak ya, yang dapat saya sampaikan di sifat takrir ini. Kemudian yang ke-6 yaitu tafasyi. Sifat huruf yang tidak mempunyai lawan yaitu sifat tafasyi. Yaitu apa ini maksud tafasyi? Ya, tafasyi adalah secara bahasa at-tafasyi lughatan secara bahasa intisyaru, menyebar, wal ittisa'u dan meluas. Menyebar, meluas secara luas, ya. Menyebar secara luas, wastilahan dan secara istilah intisyarur rihi, menyebarnya angin atau udara. Ya, fil fammi di dalam mulut, ya. Indan nutqi ketika pengucapannya biharfi shin dengan sebab huruf shin. Hurufnya jadi ada berapa, Pak? 1 yaitu shin. Pak. Shin ya, Pak? Shin. Bukan sin. Makanya coba posisi lidah, Pak, dilihat makhraj shin sama shin. Sin sama shin. Makhrajnya di mana? Gimana, Pak? Sin dan shin. Di tengah? Sama nggak makhrajnya? Bedanya di mana, Pak? Ujung lidah. Menyentuh apa? Coba dilihat di ininya. Sin. Ya.
Ya, di gigi seri bawah. Sedangkan kalau sya di mana Pak? Tengah lidah ya. Ya. Nah inilah yang mengeluarkan shin ya, dengan sifat tafashinya. Kalau tadi makhraj sin ujung lidah menyentuh gigi seri bawah, sedangkan kalau shin itu ada di mana? Tadi di mana Pak shinnya? Lidah bagian tengah menyentuh langit-langit, ya. Beda ya Pak ya, jauh ya, secara mahrajnya beda, sehingga shin sendiri mengeluarkan sifat tafashinya, yaitu menyebar. Maksudnya menyebar udara atau angin di dalam mulut. Nah itunya Pak, yang menyebar itu bash, sha, shi, shu, bash, sha, shi, shu, bash. Ya, itu yang menjadi tafashinya atau menyebarnya. Baik. Sifat ini terdapat hanya pada huruf shin. Coba kita praktek saja. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Coba kalau Qul a'udzu birabbil falaq min syarri. Syarri apa min sarri? Sarri apa syarri? Syarri, ya. Jadi itu yang membedakannya. Coba siap. Syashi syubash. Syashi syubash. Shushan shani shashna. Shushan shani shashna. Minal mushni. Minal mushni. Mashishan shani sha. Mashishan shani sha. Iya. Pak, kalau di Latin Indonesia itu nulisnya bagaimana Pak? SJ apa SH? SJ ya? Nah, keren orang Indonesia Pak, orang Malaysia. Oh bisa? Kerennya apa? Karena di Malaysia pakai SH. Sedangkan kalau di kita Latinnya kalau shod itu pakai apa Pak? SJ apa SH kalau shod? SH ya? Iya, keren orang Indonesia ya. Berarti keren orang Indonesia. Orang di Malaysia sama Pak, pakai H juga. Yes, emotion, mosot sama kayak ya. Jadi tapi tetap salah Pak ya kalau belajar kita pakai itu ya. Nah, salah, jangan ya udahlah kita pakai ini, nggak bisa juga. Karena itu tadi kalau SY ntar sya, ada yang bacanya sya ya kan. Padahal nggak gitu. Ada tafashinya sya. Bukan sya, sya gitu kan. Ya, ntar kalau bacanya Al-Quran min syar, iya ada syanya gitu. Min syarri ma khalaq, bukan syar tapi syar. Salah keliru jadinya. Ya, walaupun secara latihannya tetap salah ya kalau kita baca Latin. Baik, fahimtum sampai sini? Mudah ya huruf shin ya. Pak, menyebar, shinnya mempunyai sifat tafashi, yaitu menyebarnya udara atau angin di dalam mulut. Syashi. Makanya makhrajnya harus benar dulu. Tempat hurufnya itu, tempat huruf shin di mana? Bukan ujung lidah. Ya, tapi ada di tengah lidah yang menyentuh langit. Pak, kalau coba kita lihat Pak sambil praktik nih, karena udah difotokopin, jangan kita anggurin. Ya, coba shin Pak lihat. Sifatnya pertama adalah yang paling atas Pak, kiri atas. Itu ada bersama sa, ha, sin ya, shin, ha. Ayo tuh. Sama ya, sifatnya ada rohawa, istifal, invita, ismat, hamas. Nah, mah. Ya. Berarti sama kan sifatnya kan?
Ini secara sifat. Makanya perlu belajar makhraj. Kalau kita nggak bisa memisahkan lagi, tadi saya katakan, ini kembali ke saya sampaikan selalu di awal, antara sifat dengan makhraj itu tidak bisa dipisahkan. Kalau kita pisahkan, kita tidak pakai udah saya belajar yang sifatnya aja itu udah bagus, makhrajnya nggak perlu. Ini tadi, kalau belajar sifat saja jadi sama antara sin dan shin, padahal beda secara makhraj. Ya. Tuh fungsinya kenapa kita harus belajar kedua-duanya, baik makhraj ataupun sifat, karena saling mengisi. Baik, selanjutnya yang ketujuh, yaitu istitalah. Mahwal istitalah, mahiyal istitalah. Ya, kalau di dalam bahasa Arab kalau ada tak marbutah diawali dengan huruf dhamir, maka dia dhamirnya yang hiya. Ya, ntar antum belajar deh bahasa Arab sama Pak Ustadz Nanang ya. Ma hiyal istitalah. Ya. Baik. Apa itu istitalah? Lugatan secara bahasa imtidadun. Apa imtidad, Pak? Di buku antum apa itu? Ya, memanjang. Wastilahan, kalau secara bahasa kita nggak paham, Pak. Cuma memanjang, apanya yang panjang? Wastilahan, dan secara istilah imtidadus sauti, memanjangnya suara. Min awali, dari awal, ihda hafatai lisan, dengan satu sisi satu sisi lidah atau dua sisi lidah. Ya, jadi memanjangnya lidah, ya, memanjangnya suara dari mulai pangkal lidah ya, pangkal lidah nih kalau dibilang memanjang berarti dari mulai pangkal lidah sampai hampir ke ujung ya. Di sini ada sisi lidah yang menempel. Jadi untuk huruf dhad ini mempunyai sifat istitolahnya karena dia sisi lidah. Karena dhad makhrajnya di mana, Pak? Ada di bagian lidah, tapi sisinya. Kalau antum lihat di buku antum itu ada di pinggir, bagian pinggir. Nah, pinggir sisi kan namanya sisi pasti ada sisi kanan dan sisi kiri, ya, ada kanan dan kiri. Nah, ini dikatakan ihda lisan ya, ihda hafatai lisan. Satu atau dua sisi lidah. Jadi boleh satu sisi lidah atau dua sisi lidah. Jadi yang mau kita gunakan yang mana? Yang antum bisa. Contohnya gimana? Allah. Ya, Allah. Wala ini. Allah atau enggak Allah? Allah wala Allah. Dimulai dari A ya, Pak. Allah. Sisi lidahnya menempel itu enggak, Pak? Gigi geraham, bener enggak? Sifat makhrajnya obat itu sisi lidahnya menempel geraham. Allah. Abdi. Ya. Dan ini tadi ya, jadi boleh salah satunya menempel pada sisinya ya. Jadi hanya menempelnya hanya satu sisi doang. Boleh, atau enggak kedua-duanya juga boleh. Kalau bisa dua-duanya, tapi kalau nggak bisa satu sisi aja. Itu udah cukup. Ya. Yang dimaksud dengan istitolah memanjang. Jadi gini, tarik. Allah. Abdi. Abdu. Ya. Bab. Ya. Bab. Hati-hati, jangan dilepas bab. Kalau dilepas jadi bab. Jadi ada qalqah lah. Wadidu bab. Tahan. Jangan bab. Nah, nanti kalau dilepas jadi
Betul. Badidu bad. Ikutin Mbak. Badidu bad. Dudan dani dadna. Minal mudni. Mudni ada yang kedengeran. Ya, jangan dilepas. Dhadidu bad. Dudan dani dadna. Dudan dani dadna. Minal mudni. Madidan dhanidha. Ya. Hati-hati apa ya, jangan dilepas. Kalau dilepas nanti jadi mantul. Karena ini yang sering terjadi. Justru malah yang kayak huruf dal itu malah seringnya kita dengar malah enggak qalqalah. Contohnya qul huwallahu ahad. Nah, yang harusnya ahad jadi ahad. Yang dot yang bukan huruf qalqalah. Dot qalqalah bukan? Bukan ya, itu malah jadi sering memantul. Hati-hati nih Pak, kita mungkin nggak sadar di situ lagi enak karena saking pas merasa, waduh fasih nih baca saya gue, aduh. Nggak tuh bacanya salah. Nih lagi kan nih mau Ramadan ya, perbanyak baca Al-Quran, asik aja. Tapi nggak memperhatikan makharajnya ataupun sifat-sifat yang ada pada setiap huruf. Baik, paham tuh? Jelas siapa yang mudah ya? Baik. Yang selanjutnya, nah kalau di buku antum kemarin katakan sifat yang dijelaskan dalam oleh Imam Ibnu Al-Jazari itu hanya 7. Cuman ada yang menambahkan ya. Kesini ada yang menambahkan karena hal yang penting dalam sifat huruf ada yang namanya gunnah. Yang terakhirnya kita tambahkan saja ya, tidak mengapa ya. Gunnah. Yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Ya, ini saya dapatkan di beberapa, pertama di buku metode Imam Syafi'i ini. Ya, gunnah, yaitu suara yang keluar dari rongga hidung. Sifat ini mengikuti huruf nun dan mim. Ya, yang dimaksud dalam bahasan ini adalah gunnah muqawalah, gunnah yang dipanjangkan pada tingkat A dan B, bukan pada pokok gunnah yang ada pada nun dan mim. Dan gunnah memiliki 4 tingkatan. Di sini yang dimaksud gunnah di sini yang digunakan dalam sifat huruf, sifat huruf yang tidak memiliki lawan, itu tadi huruf nun ya. Nun, ada nun dan mim. Yang pertama tingkatannya gunnah ini atau bacaan dengung ini ya. Gunnah itu artinya dengung, mendengung. Dengung itu ya suaranya cuma ada 1. Ada di ini pangkal hidung. Ada di pangkal hidung, Pak. Ya. Inna anna ya. Qul a'udzu birabbin bin, jangan cuma bunyi bin. Tapi enggak dengung, harus bin. Bin antum bisa ngerasain sendiri. Inna, jangan inna. Salah, kalau inna salah. Inna walaupun antum panjangin inna, maksudnya panjang, emang kan dengung kan panjang, 2 harakat minimal. Inna itu salah karena nggak ada dengungnya, nggak di sini. Harusnya inna anna inna a'tainakal kautsar. Ya. Baik. Tuh yang tingkatan gunnah ada 4. Yang pertama akmal ma takun, paling sempurna. Tingkatan ini ada pada huruf nun dan mim yang bertasdid. Jadi tingkatan kita tambahkan ya Pak tadi yang nama apa Pak tadi? Tafashi ya. Terus yang ke-7 al-istitolah ya. Al-istitolah. Dan yang terakhir gunnah.
Jadi gunnah ini ada 4 tingkatan, Pak. Ada 4 tingkatan. 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah akmal matakun, yaitu paling sempurna. Saya pakai ini aja ya. Paling sempurna. Paling sempurna. Hurufnya ada di mana? Yaitu ketika nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid. Contohnya tadi inna, anna, imma, amma, amma yatasaalun, amma, ya, amma. Jadi ada di itu yang paling sempurna. Cara mengucapkannya ketika dia nun atau mim yang bertasdid. Yang kedua yaitu kamilah. Kamilah itu sempurna. Yaitu ketika apa? Yaitu ketika nun dan mim yang ikhfa. Ketika nun dan mim yang ikhfa. Kena hukum ikhfa. Dalam tajwid ada namanya hukum ikhfa. Contohnya ke sini aja ya. Contohnya adalah mansu. Nah itu gunnah juga, dengung di ini ya. Karena memang ikhfa itu dengung samar-samar, ya. Dengung tapi samar. Ya, jadi nggak sempurna. Maksudnya bukan nggak sempurna, tidak paling sempurna. Dia tingkatannya baru tingkatan sempurna, tapi belum paling sempurna. Kalau paling sempurna tadi ini ketika nun yang bertasdid atau mim yang bertasdid. Oke. Itu yang kalau mansura nun. Kalau yang mim ba'di atau enggak contohnya bukan itu. Hum barizuna. Ya. Hum barizuna. Ya. Atau nun yang ketika ketemu ba, maka dia bunyinya kan bukan min ya, tapi mim. Mim ba'di. Tidak dibaca min ba'di, tapi mim ba'di. Mim ba'di. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga ada namanya naqisah. Naqisah itu artinya kurang. Ketika apa? Ketika nun atau mim sukun, ketika izhar. Dia posisi ketika nun sukun dia izhar. Contohnya ya. An'amta. An'amta. Ya. Tidak dibaca an, tidak. Karena dia izhar. Nun sukun bertemu dengan ain. Ya, ain itu adalah huruf izhar. Jadi dibaca tidak dengung. An sedikit ada dengungnya. An, tapi dia tidak dengung dengan 2 harakat. Karena dia tadi katakan pembagiannya atau tingkatannya naqisah, dia kurang. Tidak dipanjangkan. Jadi an amta, tidak an, tidak.
Tapi amta ketika dia izhar. Ya. Ada lagi yang terakhir tingkatannya adalah angkos matakun, paling kurang. Jadi tadi di atas paling sempurna, kemudian di yang ketiga kurang, ada lagi yang keempat terakhir yaitu paling kurang. Itu ketika apa? Ketika mim dan nun berharokat fathah, kasroh ataupun dhammah. Pokoknya yang berharokat, ya. Itu na atau mim, ya. Ya, nama, kasroh, ini juga kasroh ataupun dhammah. Pokoknya yang berharokat, nun dan mim yang berharokat, maka itu gunnah yang paling kurang. Pak, masih ingat nggak sifatnya nun? Coba kita lihat. Dilihat huruf nun. Nun sifatnya apa saja itu? Yang sudah kita pelajari ya. Nah, ada namanya paling bawah ya Pak. Yang kiri paling bawah. Namanya bainar rokhawah wasfiddah. Bainiyah, yaitu sifat bainiyah, antara sifat pernah kita belajar ya, ada syiddah dan ar-rokhawah. Kalau syiddah artinya kuat, kalau rokhawah artinya lemah, ya. Nah, di antara syiddah dan rokhawah ada namanya sifat bainiyah atau bainahuma, yaitu huruf na. Nah, naninu. Coba Bapak ucapin aja Pak. Nah. Ada di mana Pak? Ada di sini terasa. Nah. Ni. Apalagi nih? Coba ni. Nu. Itu ada udara yang masuk ke, karena dia antara syiddah dan rokhawah. Makanya disebut dengan gunnah walaupun dia berharokat, ya huruf yang berharokat. Ini buat tambahan kita Pak ya, hazanah kita. Jadi gunnah itu ada beberapa tingkatannya. Pertama adalah paling sempurna, kurang, dan paling kurang. Oke, baik. Paham tuh? Ya, silakan kalau mau ditulis. Yang sempurna. Yang sempurna apa paling sempurna? Yang sempurna ini ketika dia mim atau nun yang ikhfa. Ketika mim dan nun yang kedudukannya ketika dia ikhfa. Gimana? Kalau gunnah secara bahasa artinya dengung. Dengung dengan paling sempurna, dengung paling sempurna, dengung sempurna, dengung kurang, dengung paling kurang. Ya kalau bahasanya ini ya gunnah. Gunnah itu artinya dengung. Mendengung atau dengung. Ya tadi kalau sempurna berarti itu Pak Mukti ya tadi ya. Ketika mim atau nun yang dia sukun, posisi ikhfa, hukumnya ikhfa. Ketika menduduki hukum ikhfa, kita belajar nanti saat kaidah tajwid. Kemudian yang kurangnya yaitu ketika nun atau mim yang posisinya dia sebagai hukum izhar. Nun atau mim yang sukun ketika dia dihukumi sebagai izhar. Baik, silakan. Ada yang antum ingin tanyakan? Tafadhol.
Gimana? Yang kedua yang sempurna. Yang sempurna. Ya, nanyanya gimana Pak? Pertanyaan gimana? Itu yang ikfa. Iya. Contohnya ini, mansu. Iya. Mansu. Dibacanya kan dengung tuh, ada dengungnya. Mansu. Ya, antara n dan eng. Kalau posisinya ini, kalau dia karena nunnya dengan bertemu dengan sa. Jadi antara n dan eng. Mansu. Kalau yang nun sukun bertemu qaf atau kaf dibacanya misalnya mingko, pakai eng. Karena ketemu nun sukunnya bertemu dengan qaf. Dia sama-sama ikhfa. Ya, sama-sama ikhfa tapi dibedakan ketika nun sukun, ya, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf qaf dan kaf. Jadi eng. Nanti kita belajar itu di kaidah tajwid. Ya, ikhfa, tentang ikhfa. Ini kita ada kaitannya kan, makanya disebut ikhfa itu adalah dibaca-bacanya dengan cara dengung samar. Jadi bukan hanya samarnya saja, Pak. Tapi dengung samar. Yang ini? Iya. Jadi posisi dalam keadaan sukun. Kalau tadi kan yang sempurna ini ketika dia mim atau nun yang sedang bertasdid. Kalau yang sempurna ini dia sukun tapi kedudukannya ketika dia ikhfa. Dihukumi ikhfa. Kalau yang bawahnya yang kurang, dia sama sukun, mim atau nunnya sukun, tapi kedudukannya ketika dia izhar. Paham ya? Dan yang terakhir, ketika nun atau mim dia berharokat, baik fathah, kasroh ataupun dhammah. Kenapa disebut demikian? Tadi karena dia mempunyai sifat baina syiddah warrahawah, mempunyai sifat antara syiddah dan rahawah. Namanya sifat bainiyah. Yang sudah kita lewat pelajari, Pak. Dulu kita sudah pelajari ya. Kalau antum lupa, lihat lagi video YouTube-nya. Nah, penjelasannya di situ ada. Kamu bingung kayaknya? Silakan tafadhol. Ya, Pak. Insya Allah kalau teori memang agak memusingkan. Ya, tapi kalau udah praktek nggak tambah pusing, paling susah. Gitu. Pusing sih enggak ya. Contoh yang Kamila itu, sempurna itu. Yang Kamila apa yang ini? Yang Kamila sempurna ya? Ya, kan ikhfa dan sifat tafal itu ya. Iya. Kalau idgham termasuk enggak? Idgham. Ya. Kalau idgham berarti nun yang ketemu ya, Kamila. idgham coba sebentar. Idgham itu artinya apa? Melebur atau masuk. Ya. Idghamnya yang mana? Idgham guna atau biguna? Bila guna atau biguna? Biguna dengan dengung. Berarti kita kasih rumus dulu ya. Idgham biguna ya, Pak? Ya, biguna. Idgham biguna rumusnya gini. Nun sukun atau tanwin, fathah tanwin, kasrah tanwin atau dhamma tanwin ya, bertemu dengan huruf apa Pak Biri? Ya, nun, mim, waw, yanmu ya, yanmu, kita singkat yanmu. Ya, ini idgham gimana? Idgham biguna. Masuk dengan bacaan guna. Kalau tadi ini kan hurufnya adalah huruf, saya katakan lagi, ketika dia posisi, ya maksudnya yang sempurna dengan maksudnya adalah ketika dia nun sukun atau mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Ya, kita nggak lari ke sana nih. Ini nggak masuk ke sana karena ini berbeda lagi nanti. Ini masuknya ke ini. Pertama. Masuknya angka pertama. Paling sempurna. Ya, karena
Ini yang huruf idgham bigunnah ini, ya ini termasuknya ke sini, yang paling sempurna. Jelas dengan gunnah. Pada dasarnya nih, karena ini pada dasarnya gunnah itu adalah dengung. Pada dasarnya gunnah itu dengung. Contohnya tadi kalau ini misalnya kan may yaqulu may. Nah, may coba antum aja rasain. Dengungnya itu may. Beda dengan ini tadi. Antara eda sama. Kalau ini masuk may sama dengan kayak misalnya kita ini. Tapi memang kenapa tidak disebutkan ini masuk kepada ke sini? Karena memang ini tingkatannya kalau kita mau bagi lagi nih. Tapi ini di sini hanya 4 ya. Ini lebih gunnah. Kenapa? Hurufnya kalau inna sama imma itu hurufnya seolah ada double, Pak. Ada 2. Kayak gini. Inna ya. Ada 2 karena dia tasdid ya. Seperti itu. Beda sama yang misalnya kalau kita nun sukun bertemu misalnya dengan ya. Ya. Antum kalau mau didengungkan bisa. Memang harus dengung ya. Maya. Tapi posisinya tidak sedengung ini. Tapi masukin mana? Bisa dimasukin nggak? Bisa. Kalau kita mau bagi lagi ke paling yang sempurna. Tapi yang lebih ini inna mai hampir sama. Dengungnya hampir sama. Tapi tetap masuknya ke sini. Kalau mau kita bagikan lagi dimasukkan ke sini. Ya. Saya pilih ya. Jelas ya Pak Billy? Jadi masuknya ke sini paling sempurna. Baik. Wes, maaf ya Pak. Baik, silakan Pak Abdul yang ingin tanya lagi. Ya. Ini yang guna itu nomor 8. Nomor 8, iya. Yang paling sempurna itu lawannya kurang maksudnya. Itu berlawanan. Bukan lawannya, Pak. Ini tingkatan. Tingkatannya aja. Tingkatan ini tingkatan guna, bukan lawan ya, tapi tingkatan. Kalau kita mau melihat sifatnya, ke sifatnya, sekali lagi sifat. Makanya tadi saya katakan di sini yang paling kurang saja ini disebut gunah juga. Gunah juga, tapi yang paling kurang. Kenapa sebabnya? Karena sifatnya yang tadi dia di antara syiddah warahawah. Pak, coba aja antum baca nah itu udah ada. Antum baca nani, ada sedikit yang masuk ke pangkal hidung. Nani nu ban. Nah, kalau udah mulai sukun agak lebih berasa. Nani nu ban. Ya. Ada lebih terasa kalau ketika dia sukun. Makanya tadi sukun ada ya tadi ya. Nih, yang ini sempurna dan yang kurang. Paham tuh? Nah, ini buat hasanah ya Pak. Jangan jadi misalnya nanti kita, wah ada guna tuh ada lagi banyak macamnya. Wow, jangan. Ya, ini buat kita mengenal sifatnya lebih dalam lagi tentang guna itu seperti sebenarnya apa dasarnya sih. Gitu. Baik, paham tuh? Ada lagi yang ingin tanya? Balas ya. Baik. Alhamdulillah sifat dengan kita yang terakhir yaitu tentang guna. Maka untuk bahasan bab sifatul huruf dengan sifat yang la diddalaha yang tidak mempunyai lawan sudah kita bahas, sudah kaji semua. Saya harapkan ini ada Pak yang tadi foto Pak Billy, saya minta satu Pak. Ada nggak? Kayaknya kalau yang gede lebih enak lihatnya. Iya. Pak, ini tolong yang di sini antum sekali lagi nanti nih saya akan gunakan
insya Allah kita akan mulai di bulan Ramadan ya Pak ya. Kita akan mulai maksimalkan praktek kita dengan sambil melihat ini. Jadi kalau nanti kita praktek baca ini, di belakangnya antum punya lihat di sini. Nah ini kita lihat A, huruf A, hamzah ya, huruf hamzah. Contohnya di sini amanu, amana, an. Jadi ada yang posisinya dalam harokat fathah ya, terus atau kasroh ataupun dhammah, ataupun dalam kondisi dia sukun. Ini mohon maaf, nanti setelah ini benar-benar kita kuasai, baru saya sudah yakin dengan antum sudah bisa, baru kita akan kaji lebih dalam lagi tentang di suratnya. Jadi anak mau antum, karena di sini apa? Anak ngelihat di sini antum semua kan bukan semua yang sudah mahir Al-Qur'an. Ya, tapi ada yang Iqra. Nah, di sini untuk menyeimbangkan, kita juga yang Al-Qur'an juga anak rasa yakin, antum semua juga ngerasa yakinlah kita masih kurang, banyak kekurangannya. Nah, di sini kita akan mulai belajar sedikit demi sedikit praktek. Kemudian kita lihat nanti bulan. Ini misalnya A. A ini makhrajnya di mana? Antum berarti lihat lagi nanti. Ini baru sebenarnya masih kurang Pak Billy ya. Cuma karena nggak punya yang table seperti kayak gini, kayak untuk misalnya makhrajnya ada di mana? Gitu. Karena sifatnya lebih panjang sih kalau ini. Tapi kalau yang ini kan sifat ya, sifat huruf ya, terkait dengan sifat huruf. Di sini nggak ada makhrajnya di mana A tuh. Kalau A kan makhrajnya ada di tenggorokan bagian bawah ya, tenggorokan bagian bawah. Sifatnya A apa saja? Nanti kita akan lihat. Nah, kalau ketika antum praktek Anda dengar ada yang kurang, berarti di mananya? Nanti yang diperbaiki yang di sifat mananya yang antum belum bisa. Nah, disitulah yang nanti sambil kita praktek sambil koreksi nanti di situ. Ya. Kita bisa katakan dengan istilah talaqi ya. Bab antum di sini sudah insya Allah bulan Ramadan kita akan belajar secara talaqi. Ya, Pak, insya Allah. Insya Allah apa insya, Pak? Insya apa insya? Ayo. Pak Jasni. Antum kalau ngomongnya insya apa insya? Insya pakai sin. Sin apa shin? Pakai shin, bukan shim ya Pak. Inshin ya, pakai shin ya Pak ya, bukan insya ya. Insya Allah. Kalau ada yang dengar gitu, coba antum. Insya Allah ya Pak. Salah ngomongnya. Ya. Karena parah Pak artinya. Pak, parah artinya, beda artinya nantinya. Ya. Insya Allah jika Allah berkehendak. Kalau insya apa? Pakai ini, pakai shin. Kalau pakai sin. Kalau seharusnya kan insya pakai sin. Insya Allah jika Allah berkehendak. Ya. Kalau pakai sin, insya artinya apa? Apa? Insya. Su Pak. Su artinya apa Pak? Ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Artinya apa? Ayo. Insa'a. Kalau pakai sin ya, insa'a. Artinya buruk. Kalau Allah melakukan perbuatan buruk, ya gitu. Jadi beda kan artinya kan? Iya, makanya harus benar pengucapannya. Insya Allah, bukan insya Allah. Jadi jelek. Jadi nanti malah nuduh Allah itu jelek. Jelek menghina Allah malahan ya. Yang satu pengagungan terhadap Allah malah menghina Allah. Baik. Paham tuh? Oke, ya. Insyaallah ini nggak akan mulai sekarang nih. Jadwal yang sudah kemarin ditetapkan kita insyaallah di pekan depan kita sudah memasuki bulan Ramadan. Insyaallah. Jadi antum persiapkan lagi, mohon kehadirannya, karena kemarin kendalanya mungkin kalau sholat tarawihnya mungkin ada yang beda-beda nanti waktunya kan. Jadi kita tentukan saja sampai mulai jam 9 Pak. Kita mulai jam 9 insya Allah. Kalau yang biasanya kan jam 8 kita mulai ya, sampai ya nggak usah dibatasi lah, ibaratnya yang kalau udah cukup nanti. Ya sampai di sini dulu.
Syukran jazakumullah atas perhatian antum. Mohon maaf atas segala kekurangan yang pernah Anda sampaikan. Oh ya, ada sedikit terkait yang Anda perlu bahas dengan IPA Bili yang kemarin, huruf qalqalah, qa, ya, pokoknya huruf qalqalah yang kemarin ditanyakan qa, khalaq, qa apa qa, ya, ya, memang masyhurnya atau mungkin yang terkenalnya di Indonesia dengan qa. Ada yang, tapi ada yang mengucapkan khalaq qa, ya. Karena memang ada riwayatnya dalam menjelaskan satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari ada 3 pendapat, Pak. Ya, dari segi qalqalah. Qalqalah itu ada yang tadi, mohon maaf Anda catat di sini. Ini buat hasanahnya ya, tapi saya katakan tadi karena jangan kita saklek dengan satu pendapat, ya. Enggak gitu misalnya. Jangan menyalahkan juga kalau belum kita cari terlebih dahulu kebenarannya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Yaitu ketika huruf qalqalah, qalqalah ini adalah merupakan sifat ya, sifat yang tidak tidak memiliki lawan, ya. Di mana yang menjadi perbedaan pendapatnya ketika Imam Ibnu Al-Jazari menyampaikan tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Wa bayyinan muqalqalan insakanan wa iyakun fil waqfi kana abyanan. Artinya apa? Wa bayyinan, dan menjelaskan muqalqalan yang memantul. Qalqalan itu yang memantul. Insakanan ketika dia sukun. Wa iyakun fil waqfi kana abyanan, dan ketika waqaf, ya, ketika ketika waqaf, maka huruf-huruf itu yang sesudahnya harus lebih jelas. Jadi di sini ada ketika dia sukun, maksudnya ini di tengah-tengah apa kalimat atau waqaf, bukan waqaf. Ketika dia sukun, kalau ini kan maksudnya yang sukun, Pak. Tapi sukun posisinya ada yang di tengah kata atau di tengah kalimat, ada yang terakhir. Ada juga yang ketika dia berharokat tasdid. Contohnya yang berharokat tasdid adalah tabbat yada abi lahabi wa tabba. Kan itu wa tabba. Ya, tulisannya wa tabba. Bacanya wa tab. Ya. Di sini ada 3 riwayat pendapat. Yang pertama, makanya di metode Imam Syafi'i hanya 2, Pak. Dia hanya 2, yaitu kubro dan sugro. Itu yang pertama ya. Ulama yang pertama mengatakan hanya kubro dan sugro. Yang kedua, kalau kubro yang sugro, kalau kubro yang mana? Penjelasannya hanya cukup kalau dia kubro, dia ketika di ini yang kedua dulu, yang pertama dulu nih. Ulama yang pertama yang mengatakan hanya kubro dan sugro. Yang pertama mengatakan dia kubro ketika dia di akhir atau diwakafkan, wakaf ya, wakaf atau berhenti ya. Contohnya misalnya qul a'udzu birabbil falaq, atau boleh, pokoknya kita nggak patuh ke situ. Ini yang menurut ininya bacanya nah itu yang tebal ya, bacanya tebal, atau apa yang namanya kubro. Kenapa dibaca kubro? Karena dia harus tebal. Kemudian yang sugro, tingkat ketebalannya agak kurang, ya, sugro kecil. Ketika dia di tengah kalimat atau kata, misalnya apa ya di sini ya? Coba Pak, ada yang at-talaq, misalnya at-talaq, itu kan ada to ya, at-talaq, to-nya itu kan memantul, at-to, at-talaq, at-talaq. Nah itu yang disebut dengan
sugro. Jadi pembagiannya untuk yang pertama Allah mengatakan hanya cukup kubro dan sugro saja. Yang kedua, ada pendapat lain yang kedua yaitu dia ada 3. Pembagian qalqalah itu ada 3. Yaitu pertama memisahkan akbar ketika di akhir dan ketika bertasdid. Jadi dia kalau yang pertama tadi ada kubro dan sugro. Nah, yang ketiga bukan hanya kubro dan sugro, tapi ada akbar. Lebih tebal lagi. Nah, kubro ya. Bahasanya besar ya. Ada yang lebih besar lagi, maksudnya ketebalannya lebih tebal lagi, akbar. Dan yang ketiga, nah ini dia bukan hanya kubro, sugro atau akbar, tapi ditambah lagi asgor. Jadi penjelasannya sampai segitu, Pak. Artinya apa? Di sini sebenarnya memahami secara teori saja. Pada akhirnya sebenarnya sama. Kalau kita mau praktekkan sama saja. Kalau kita mau kembali ke sini loh. Boleh mau ya. Yang penting kan di sini karena tadi melihatnya tadi ada beberapa pendapat yang dikatakan, ya. Dari memahami penjelasan Imam Ibnu Al-Jazari. Baik. Ini yang mungkin sebagai hasanah kita. Jadi kalau pembagiannya kubro, jadi kalau nanti kita jelaskan lagi, yang kubro itu cuman hanya ada yang mengatakan lagi kubronya yang termasuk yang keempat nih, yang tadi yang ketiga, yang ada akbar sama asgornya ini. Jadi ada mengatakan ketika dia huruf yang tebal itu cuman hanya pada huruf ko dan po. Itu ko dan ini kalau mau dirunut lagi ke sana dijelaskan lagi ya. Jadi intinya Pak, antum sekali lagi anak termasuk di sini, makanya di sini kita belajar bersama. Kalau antum ada yang lebih tahu tolong sampaikan biar kita cari tahu riwayatnya seperti apa, penjelasannya, maksudnya penjelasannya seperti bagaimana, setidaknya ini buat iya. Jadi kalau ada bacaan orang yang ini kita tahu seperti ini memang dasarnya ada, gitu ya. Baik. Paham tuh? Itu saja ya sebagai hasanah keilmuan kita. Baik, kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.